materi hari ini yaitu materi tentang tahfidzul Quran yang insya Allah akan dipandu oleh Al-Ustadz Arif Musyaddad beserta anak-anak kita dari SD Plus Nurul Aulia, yang mana materi tahfidzul Quran ini berisi dengan kiat-kiat menghafal Al-Quran beserta tata cara menjaga Al-Quran. Nah, untuk materi saya sampaikan, saya serahkan kepada Al-Ustadz Arif Musyaddad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Akad TV dan anak-anakku, baik yang ada di studio maupun di rumah masing-masing, mudah-mudahan kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, baik sehat zahir dan batin. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbagi ilmu. Ya, berbagi ilmu, betul Pak Saiful ya? Betul. Berbagi ilmu tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran yang baik, sesuai dengan kaidah-kaidahnya, baik itu dalam segi makhraj ataupun tajwid. Karena teringat dengan sabda baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadisnya rubba qari'il lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Rubba qari'il lil Qur'an, kata Rasulullah, banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tersebut yang dia baca, wal Qur'anu yal'anu, menjadikan laknat untuk mereka. Mengapa demikian? Karena dia tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membenahi bacaan-bacaan Al-Quran dengan sesuai kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama qura kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita terhindar dari laknat tersebut? Nah, maka di sini Rasulullah menegaskan juga, Pak Guru Saiful dan anak-anakku sekalian, dimanapun berada, sahabat Akad TV dimanapun berada. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, yakni belajar Al-Quran dan mengamalkan. Nah, ini dia. Sebetulnya kita itu sangat mudah pilihan. Ketika kita ingin menjadi orang yang sangat baik di mata Allah, di mata manusia, cukup belajar Al-Quran. Pak Guru Saiful ya. Dengan belajar Al-Quran, tentunya berguru juga harus kepada orang yang berilmu, yang bersanad. Karena orang yang berguru kepada guru yang betul-betul sanadnya, insya Allah tidak akan celaka. Karena pada di yaumil akhir nanti, ketika kita berguru kepada sang guru kemudian sampai sanadnya ke Rasulullah, maka di yaumil akhir nanti akan saling mensyafaati. Gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita Allah jadikan ahlul Quran. Amin. Dan menjadikan qurratu ayun untuk kita selaku orang tua. Nah, ayuhal hadirin wal hadirat, sahabat Akad TV dan anak-anakku dimanapun berada, mudah-mudahan Allah muliakan. Insya Allah sebelum kita mengajak kawan-kawan kita dari Nurul Aulia, SD Plus Nurul Aulia, untuk tes-tesan tanya jawab Al-Quran. Nah, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan anak-anak didik
Jadi SD plus Nurul Aulia, yang mana di SD kita ini ada Eksus Tahfiz Ya. yang diawali 2 tahun berapa itu Pak Guru Saiful? Itu awal mulanya itu tahun 2017. 2017 itu sudah dimulai ya? Dimulai. Kebetulan kita juga baru masuk di SD plus Nurul Aulia ya. Betul. Iya. Nah, berjalannya waktu itu setahu saya pribadi di SD plus Nurul Aulia, yang awalnya pembimbingnya bukan dengan saya, yaitu sama Pak Haji Nur Hakim ya. Sejalan setahun, kemudian saya masuk. Alhamdulillah, saya terapkan metode-metode yang mana metode ini dapat mengasah otak anak-anak menjadi cerdas dan semakin berpikir, karena Al-Quran ini ketika kita semakin banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka IQ kita cerdas, Pak Guru. Betul. Ya, ini sudah diteliti sama, wah pokoknya luar biasa insya Allah. Ya. Mungkin bisa dipraktekkan Pak Arif, Pak Guru, Siap. sama peserta didiknya. Boleh. Bagaimana tata cara menghafal Al-Quran, menjaga Al-Qurannya seperti apa, atau misalkan mau langsung dites, tidak apa-apa. Sudah siap ya? Siap ya? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah ya. Ya, sebelum kita tes-tesan, mungkin ada beberapa cara ya. Saya akan menyampaikan tips atau teknis dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, kita itu harus hakul yakin. Yakin kita itu bisa menghafal Al-Quran. Kemudian ada dukungan dari orang tua, dari lingkungan. Insya Allah dengan demikian, siapapun yang menghafal akan terlaksana menjadi seorang hafiz. Ya. Metode banyak dan bagus semuanya metode. Tapi yang saya arahkan dan saya terapkan, alhamdulillah tahun ini Pak Guru Saiful, saya pun dapat mengumpulkan membuat metode sendiri. Alhamdulillah. Setahun ini saya rintis, saya gali bagaimana cara-cara menghafal agar anak-anak ini tidak merasa terbebani. Alhamdulillah, beberapa bulan kemarin itu sudah saya pelajari, dan akhirnya dengan metode yang namanya marohil. Marohil itu tahapan. Tapi secara garis besar tidak akan saya gambarkan, tidak akan saya jelaskan sedetail mungkin, bahwa metode marohil ini intinya memanfaatkan dengan waktu yang wajib, yakni sholat 5 waktu. Ya, insya Allah. Setiap waktunya itu ya. Setiap waktu itu anak-anak siapapun ini, bukan dari kalangan SD, dari luar kalangan sekolah pun, dari kecil ataupun orang tua pun bisa memakai metode marohil ini, insya Allah. Ya, karena di sini memakainya dengan waktu dan sambil bermain. Bukan hanya hafal saja anak-anak, tetapi dia akan tahu letak ayat, halaman berapa, kemudian lanjut ayat. Nah, insya Allah, biiznillah, ini metode yang dititipkan oleh Allah kepada saya, mudah-mudahan menjadi berkah dan manfaat. Amin, mudah-mudahan. Ya, khususnya di SD plus Nurul Aulia. Nah, sekarang penasaran ya, anak-anakku di rumah, kita saksikan saja bersama ya, untuk mengetes anak-anak didikan Pak Saiful dan saya, yakni Pak Guru Arif. Ya. Untuk itu langsung saja Pak Guru Saiful ya. Diawali dengan lanjutan ayat. Ya. Bisa ya? Mungkin apakah jadi ada perkenalan dulu Pak Guru? Oh iya, lupa. Biar lebih hangat lagi suasananya ya. Masya Allah. Saking semangatnya saya membaca Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, jadi lupa untuk memperkenalkan. Nah, dari sini, perkenalkan, berdiri dulu coba. Berdiri. Kenalkan kepada kawan-kawan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Muhammad Syahrastani. Ya. Kelas berapa Kelas Jilan? Kelas 4A. Kelas 4. Alhamdulillah. Cimahi apa Bandung? Cimahi. Cimahi. Cimahinya di mana? Di Lupa.
Lupa ya udah. Yang penting Al-Qur'annya nggak Iya, lupa ya. Al-Qur'annya tidak lupa. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang ini silakan berdiri. Yang baju merah. Assalamualaikum, nama saya Edzaki Prabaswardana. Saya itu kelas 5C. Iya. Sekolah di SD plus Nurul Aulia, Iya. Asal di mana, Cimahi apa Bandung? Cimahi. Cimahi. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Dianka Lukman, kelas 5 dari SD plus Nurul Aulia. Nah, Cimahi juga? Ya. Iya, silakan. Ayo terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zakira Aditya Putri, kelas 5C. Iya, Cimahi juga ya sama? Iya. Oh, Cimahi semua berarti mayoritas ya. Alhamdulillah. Memakmurkan Cimahi. Berarti putra daerah itu banyak sekali. Alhamdulillah. Ini yang harus dijadikan generasi Qur'ani. Ya, bahkan ada pesantren itu namanya Bina Insan Qur'ani. Di sini juga bisa. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi Cimahi itu penuh dengan anak-anak yang penghafal Al-Qur'an. Jadi Cimahi juga nanti dengan berkahnya Al-Qur'an menjadi makmur, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Baik, langsung saja Pak Guru Arif. Siap. Kita pengen tahu anak-anak kita sudah nggak kuat kayaknya ya. Iya. Tapi tadi kayaknya ada yang grogi dia ya. Memperkenalkan nggak semangat ini. Atau ngelamun, atau grogi gimana ini? Tapi sudah siap kalau dites? Insya Allah siap. Siap ya. Iya. Silakan sekarang Bapak ingin tahu terlebih dahulu sebelum tes-tesan baca surah Ad-Duha ya, bergilir. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Oke, siap? Siap. Mangga, ta'awud bersama-sama. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Walaili idza saja. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Iya, surah Ad-Duha. Oh. Arti surah Ad-Duha itu apa? Nah, siapa yang tahu? Waktu duha. Ah, pintar. Waktu duha. Jumlah ayat? 11. Oke. Jadi penerapan metode itu baru sekarang, anak-anak itu masih kebetulan apa namanya? Dalam keadaan yang prihatin ini, anak-anak kurang terdidik sehingga kurang maksimal menerapkannya. Insya Allah kedepannya lebih maksimal lagi. Nah, sekarang Bapak ingin mengetes dari Jilan. Ya, Jilan kelas 4 ya sekarang ya? Ya. Paling kecil ini ya. Paling kecil. Tadinya mau bawa kelas 3 juga. Cuman lagi ini, apa namanya, ada yang di luar kota juga kemarin. Jadi nggak bisa kita bawa. Siap ya? Insya Allah siap. Kita Bapak cari dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzi yafdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Iya, itu surat apa? Jilan. Iya, Al-Zalzalah. Al-Zalzalah jumlah ayat berapa? Jumlah ayat
Hitung dulu coba, jangan terburu-buru. Iya, 8. Tadi yang barusan Bapak tanyakan, bi anna rabbaka awhalaha, ayat keberapa? Kelima. Iya, alhamdulillah. Nah ini bukti. Luar biasa. Jadi ketika keseriusan anak ingin memahami Al-Quran, ya ini apa namanya hasilnya. Anak-anakku, adik-adik sekalian di rumah, silakan bisa menghafal seperti Jilan ini, asal kita harus punya keyakinan. Ya, lanjut. Zaki. Zaki ini kelas 5 ya, orang Medan ya. Bahasanya tadi orang Medan. Bukan ya, orang Cimahi asli. Lahirnya di Manado sih. Oh, Manado. Iya. Sudah siap dites? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Mari kita saksikan ya. Dengarkan baik-baik adik-adikku, sahabat AK TV dimanapun berada. Zaki. Lanjutkan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iya, itu surat apa? Al-Fajr. Al-Fajr, jumlah ayat berapa, Nak? 30. 30. Alhamdulillah, barakallah. Coba satu lagi. Bacakan ayat 17 dari surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kutilal insan Lupa ya, nervous ya. Grogi. Kutilal insanu ila ta'ami. Ulangi. Kutilal insanu ila ta'ami. Lanjutkan. Grogi ya? Iya, tidak apa-apa. Coba buka kutilal insanu ila ta'ami. Betul tidak surah Abasa ayat ke-17? Abasa ke sini, Nak, ke sini. Itu mundur itu. Surah Abasa. Ayat ke-17, kutilal insanu ila ta'ami. Betul, alhamdulillah. Grogi barusan. Grogi ya. Nggak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Grogi. Lanjut. Terima kasih Nak Jaki. Sekarang Nak Nazifah, silakan. Dengarkan ayat berikut. Coba Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana lirabbih lakanud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu liqubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Alhamdulillah, tabarakallah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Coba lanjutkan. Iya. Baca akhir surah Al-Balad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim narum muqsadah. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Cukup. Ahsan. Ya, Masya Allahumma hamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Ini ya, Lancar salah ya satu lancarnya semuanya ya. ya. Suaranya juga tinggal makhraj-makhrajnya kita didik nanti supaya lebih bagus lagi, lebih tertib lagi. Nah, sekarang sebelum ke Kak Nabila, Al-Balad itu jumlah ayat berapa? 20. 20. Sebelum surah Al-Balad surat apa? Al-Fajr. Al-Fajr. Al-Fajr jumlah ayat berapa? 30. 30. Jumlah ayat Al-Ghasyiyah berapa? 26. 26. Sebelum Al-Ghasyiyah? Al-A'la. Al-A'la. Al-A'la kok jumlah ayat berapa? 19. 19. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ini anak-anak Cerdas. kita ya cerdas. Semakin cerdas kalau menghafal Al-Quran itu. Siapa orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, insya Allah akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau di sana di daerah Arab itu orang-orang penghafal Al-Quran itu sudah dijuluki doktor. Yang hafal itu ya, Yang Pak ya? hafal gitu. Makanya luar biasa. Oke, lanjut ke Kak Nabila. Ini anak-anakku sekalian dimanapun berada, Kak Nabila ini kelas 5, insya Allah tahun ini akan mewakili lomba Sabta PAI ya, tingkat provinsi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan minta doanya agar bisa mengharumkan nama kota Cimahi. Alhamdulillah. Kak Nabila, coba Bapak pengen mengetes sama seperti yang lainnya, yakni tanya jawab melanjutkan ayat juga ya. Lanjutkan ayat berikut ini. Bentar, Pak Guru Saiful, biar nggak ribet nih pakai Quran di HP saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahu istaghna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Yang kelewat. Ara'aita in kana. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ya, jadi harus lebih fokus lagi. Nah, coba bacakan akhir surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadkhuli jannati. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati jawab. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allam yarahu ahad. Nah, cukup. Tasdik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma hamna bil Quran. Insyaallah ini mudah-mudahan semakin giat lagi dalam menghafal murojaahnya agar lebih lancar lagi, dan jangan lupa diterapkan metode yang disampaikan ya. Gunakan sholat 5 waktu untuk menghafal Al-Quran ya. 5 waktu, setidaknya 1 ayat 1 waktu. Kalau 1 hari berapa? 5 ayat. 5 ayat
Ini salah satu gambaran metode Marohil. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Ini luar biasa, Pak Guru Saiful. Ketika menemukan metode ini, 1 tahun ini luar biasa. Buka Quran lagi. Bagaimana cara anak-anak ini bukan hanya eksus saja yang bisa tanya jawab seperti ini, tapi semua siswa khususnya di SD Plus Nurul Aulia bisa mengikuti seperti dia. Ya, alhamdulillah Allah izini, Allah ridhoi, begitu ikhtiar dengan doa, dengan wasilahnya segala mungkin doa dari kawan-kawan, dari guru, terbuka, Allah titipkan metode ini. Mungkin Pak Guru Arif bisa disampaikan supaya sahabat AKTV yang di rumah semuanya bisa tahu bagaimana caranya itu menjaga hafalan di dalam metode Marohil itu seperti apa, Pak Guru? Misalkan mau sama anak-anaknya dijawabnya, boleh. Gimana sih cara menjaga hafalan supaya nggak lupa gitu? Mau menjelaskan? Dapat malu ya. Jadi kayak gini Pak Guru. Rasulullah SAW itu pernah bersabda dalam sabdanya begini. Al-Quran itu bagaikan seseorang mempunyai unta dan talinya itu diikat ke lehernya. Kalau tuannya lengah, maka dia akan lepas. Sama menghafal Al-Quran juga, ketika kita menghafal Al-Quran, mau yang lama, apalagi yang baru. Jarang di murojaah 1 hari saja, apalagi lama tak di murojaah, maka akan hilang sendirinya. Itu kata Rasulullah. Cuma di sini kuasanya Al-Quran itu, Al-Quran solihul likulli zaman wa makan. Ini kaidah apa namanya bahasa yang cantik sekali. Jadi Al-Quran sampai kapanpun tidak akan kekang, tidak akan lekang, tidak sampai kapanpun. Sampai akhir zaman. Tidak akan yang bisa merubah. Yang semakin kita murojaah, semakin lancar, maka semakin nikmat. Ketenangan batin pun akan terasa. Betul. Iya. Makanya, sahabat AKTV, istiqomah. Sebelum mendidik anak-anak, terlebih dahulu, saya pribadi mengingatkan, yuk kita sama-sama untuk lebih mencintai Al-Quran. Yang mana lebih mencintai diri kita sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pun yang akan menjaganya. Ketika kita menjaga Al-Quran dengan sering murojaah, membaca, insya Allah Allah pun akan menjaga kita dan akan memberikan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Mungkin itu saja Pak Guru Saiful yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sahabat AKTV dan anak-anak sekalian apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan nanti untuk metode Marohil ya insya Allah bisa menghubungi, bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jadi saya cukupkan, saya kembalikan ke Pak Guru Saiful. Silakan Pak Guru Saiful. Baik, pemirsa AKTV yang dirahmati Allah serta anak-anakku, calon hafid dan hafizah. Amin. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca sholawat Al-Quran. Ya, hafal ya semuanya ya. Oke, sambil diangkat tangannya ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, menurut survei, generasi milenial bakal sulit punya rumah. Bahkan, untuk Jakarta, diprediksi hanya sekitar 5% generasi milenial yang memiliki rumah. Nah, Bank BJB kini punya solusinya. Untuk generasi milenial yang berusia 21-35 tahun yang telah mempunyai penghasilan tetap, kalian bisa mengikuti program BJB KPR Gaul. Banyak sekali keunggulannya loh. 1. Prosesnya cepat. 2. Tidak dikenakan biaya administrasi. 3. Jangka waktu sangat panjang, bisa sampai 25 tahun. 4. Cicilannya ringan. 5. Uang mukanya hanya 5%. Persyaratannya sangat gampang. Cukup dengan dokumen pribadi dan penghasilan. Kini, ikut BJB KPR Gaul, beli rumah impian jadi gampang. Yuk, wujudkan rumah idaman Anda bersama Bank BJB. Bank BJB. Raihlah prestasi di SMP Pasundan 1 Cimahi. Prestasi tidak ditentukan oleh zonasi. Saya Insinyur Haji Ahmad Sulaiman MT, selaku Ketua Yayasan Baitul Ansor sekaligus Ketua Yayasan Pembentukan 1976. Yayasan kami menyediakan layanan pendidikan SMP maupun SMA berasrama dengan fasilitas asrama yang sangat baik dan fasilitas pendidikan yang sangat baik untuk memberikan layanan pendidikan terbaik untuk generasi emas di masa yang akan datang. Selamat datang di SMA IT Baitul Ansor Perbudi Luhur. Tempat kami belajar ilmu pengetahuan, melatih kemandirian, mengembangkan minat dan bakat, serta lebih dekat dengan Al-Quran. Nama saya Rameza alias Setia. Kepalan saya sekarang sudah mencapai 26. Mari bergabung bersama kami di SMP Baitul Ansor. Let's join us SMA IT Baitul Ansor Perbudi Luhur. Bisa SMA IT Baitul Ansor Perbudi Luhur. Luar biasa, Allahu Akbar.